Kanjeng Nabi ngelewati Mesir. Begitu ngelewati wilayah Mesir, Kanjeng Nabi meneng. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi mencium ada bau yang sangat harum, mambune wangi. Kanjeng Nabi takon, ya Jibril, iki mambu wangi ini siapa? Malaikat Jibril jawab, iki mambu wangi seorang wanita ahli surga. Wong endi? Wong Manggungan tah. Ada wong Manggungan mah mambune apek. Ayo sotan kepokon pengajian. Kadang-kadang wong wadon kan pada bengkonon ya. Arep pengajian pada ayu-ayu, tua-tua gede teplok tengene, kiwine melorot. Nganggo bulu mata, bocah zaman sekian nganggo bulu mata ki dikerok, Mang Ustaz. Bulu mata dikerok, alisnya ki dikerok, diganti nganggo spidol. Ana ning kene sih kaya kono wong wadon ana. Dikerok nganggo spidol. Begitu pragat numpak motor, begitu metu ke udanan. Udan gede, begitu udan sing ditutupi dulu ndase alisnya. Nang apa aja mah anu jebokat luntur. Wong wadon zaman sekian Masya Allah, kadang-kadang wong wadon tua-tua pada nganggo celana legging. Ada pengajian mah ayu-ayu banget. Giliran Arab turu karo lakine mah ya Masya Allah. Kadang-kadang mau balsem gulu ekrokan melulu. Dikekeping ngentut. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa itu Masyitoh ya Jibril? Masyitoh adalah seorang wanita yang mempertahankan akidahnya. Seorang wanita yang mempertahankan akidah dan iman hanya Allah subhanahu, yang dibunuh oleh Fir'aun. Dewi Masyitoh ketika menyisiri anaknya Fir'aun, sisire jatuh pluk. Begitu sisire nibah, ngucap ya Allah. Barang wong kene pluk kunci motor. Konal. Aduh. Biasa kena sing bagus ya Bu ya. Kesandung ya Allahu Akbar. Bocah abang ya. Insya Allah. Terkadang bocah masih cilik-cilik terus pada latas gitu. Begitu sisir Masyitoh jatuh, mengucap ya Allah. Allah yang dipanggil. Anaknya Fir'aun krungu. Anaknya Fir'aun takon ning Masyitoh, Masyitoh, apakah ada Tuhan selain ayah saya Fir'aun? Sebab Fir'aun itu adalah orang yang jahat, durjana, bajingan, tengik. Fir'aun adalah seorang pembunuh. Fir'aun adalah seorang pemerkosa. Fir'aun pembantai. Bahkan dosa Fir'aun yang paling besar, Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi yang tidak menyembah kepadaku. Dipateni nih Fir'aun. Termasuk Masyitoh. Masyitoh dipanggil oleh Fir'aun. Masyitoh, iya Fir'aun, kamu ketika sisir jatuh mengatakan Allah, iya. Siapa itu Allah? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku ya Fir'aun. Berarti sirah belingaku yang kita Tuhan ora. Kamu tidak mengakui kalau saya adalah Tuhan kamu? Tidak. Masyitoh, konsekuensinya, perjanjiannya, siapa yang tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan, maka hukumannya mat. Masyitoh digantung di atas, ding sore di pai kuali besar, digodok banyue. Masyitoh digantung seanak-anaknya sing masih cilik lagi nyusu. Digantung di bawahnya ada kuali yang sudah mendidih. Apa jarak Fir'aun? Masyitoh, akui saja saya Fir'aun sebagai Tuhanmu ya Masyitoh. Apa jawab Masyitoh? Enggak mau. Mong. Dipai Indomie sebungkus, mong. Udud, mong. Duda ganteng, mong.
Ini yang dipertahankan oleh Masyito yang harus kita contohkan. Di akhir zaman ini banyak misionaris-misionaris yang masuk ke Indonesia, masuk ke kampung-kampung. Mereka mencari orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu, dibantu ekonominya, lalu dia dimurtadkan, metu dari Islam. Na'udzu. Di Jakarta ada sebuah sekolahan, bakal bocah sekolah sedina dipai sangu 1.000 bocah. Sedina dipai 1.000, dipai tas, dipai sepatu, tekang kana kongkon ngaji. Ngaji nih mengkenen untuk Tuhan yang bertahta di surga. Murtad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulang ngomongnya redakan nafsu ki, durung mangan soalnya. Kata Masyito, apapun itu saya tidak peduli. Lebih baik kita mati daripada kita menjual akidah. Nggih Bu? Nggih Bu? Sekali berucap la ilaha illallah, tekang mati tetap la ilaha. Jangan pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah sampai ajal menjemput, tetap bertahan dengan kalimat la ilaha. Siapa wong yang meninggal dunia sing mati ngucap la ilaha illallah manjing surga. Amin. Beli bakal wong bisa manjing surga yen ora duwe kuncine surga. Apa kuncine surga? La ilaha. Di Masyitoh digantung di atas, di bawahnya kuali sudah mendidih. Masyitoh, akui saya sebagai Tuhan, mong Fir'aun. Akui saya sebagai Tuhan, mong Fir'aun. Akui saya sebagai Tuhan. Masyitoh ngomong, lebih baik saya mati daripada saya mengakui kamu sebagai Tuhan. Dibalangaken. Atine Masyitoh gemeter. Ya Allah, kita ki mati kini. Ya Allah, kita ki mati. Anak sing cilik yang ada dalam gendongan Masyitoh ngomong, Mi, iya nak, wis nyemplung be Mi. Lebih baik mati nyemplung, kita tetap mulia di hadapan Allah subhanahu. Dicemplungakan Masyitoh sekeluargane, kuburane mambune wangi, mambune sampai kecium oleh hidung Rasulullah. Hadirin ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Fir'aun kejam, Fir'aun bengis. Ketika Fir'aun mengejar pasukan Bani Israel, pasukan yang dibawa oleh Nabi Musa, maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ning kene ngotot ning kono ele. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika lautan dibelah, kelompok Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Ini Fir'aun mengejar dengan pasukan dan bala tentaranya. Fir'aun nunggang kuda, Bu. Bukan dalam tafsir Ibnu Katsir apa yang menyebabkan Fir'aun masuk ke dasar lautan. Ternyata Fir'aun nunggang kuda wis mandek ning pinggir lautan. Fir'aun pinter, tidak mau jebur ke lautan. Dilalae kuda sing ditunggangi Fir'aun iki kuda lanang. Kuda sing ditunggangi Fir'aun kuda lanang. Pasukan yang lain harus balik maning. Fir'aun dewekan kuda lanangnya mikir, saya masuk ke dasar lautan atau tidak. Weruh yen Fir'aun iku yen kian dududalan, ini adalah lautan yang dibelah. Fir'aun percaya kalau ada kekuatan Tuhan, kalau ada kekuatan Allah yang luar biasa. Kuda Fir'aun kuda lanang, Allah utus malaikat Jibril. Jibril mudun nunggang kuda wadon. Malaikat Jibril mudun di tengah-tengah dasar lautan nunggang kuda-kuda wadon. Kuda sing ditunggangi Fir'aun kudane kuda lanang.
Ora pernah ndeleng kuda wadon ayu, malaikat Jibril di tengah-tengah lautan nunggang kuda-kudane ganjen. Pokoknya cengkelak cenggilik, cengkelak cenggilik. Kudana Fir'aun terkesima diriku ndeleng kudamu. Melihat kudanya berlenggak-lenggok di tengah-tengah lautan, kuda Fir'aun tanpa dikendalikan oleh Fir'aun ngejar langsung. Ngejar kuda, kuda lanang ngejar kuda. Begitu kuda Fir'aun mengejar ke tengah-tengah lautan, maka bala tentaranya ikut mengejar. Wisning tengah-tengah lautan, lautnya nutup bius. Fir'aun tenggelam, kambang kampul. Fir'aun berucap, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kita iki sesungguhnya percaya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Lalu Fir'aun akan berucap taubat kepada Allah dengan kalimat la ilaha. Ketika Fir'aun akan bertobat dengan mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Fir'aun tembeng ucap la ilaha durung illallah. Fir'aun tembeng mengucap la ilaha. Malaikat Jibril mudun ke dasar lautan. Ngapain? Met pasir. Pasirnya disumpel kening cangkeme Fir'aun. Tengeling. Fir'aun cangkeme disumpel karo pasir, tembeng ngucap la ilaha bok 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 bok. Orang kalau sumpal mulutnya sudah disumpal, beli bisa ngomong apa-apa. Gimana? Jangankan Fir'aun, pejabat sekalipun, lamun wis disumpal karo duit, bisa ngomong apa beli? Beli bisa ngomong. Minum dingin ah. Anak kopi beli. Kopi susu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulut Fir'aun disumpal dengan pasir oleh malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Disumpal sehingga Fir'aun belum bisa mengucap la ilaha illallah. Tembeng mengucap la ilaha blok 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 blok, tewas. Mati dalam keadaan kafir, belum sempat taubat kepada Allah subhanahu. Fir'aun mati, mulutnya disumpel nganggo pasir. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, ya Jibril. Iya ya Allah. Labbaika la ya Allah. Ada apa ya Allah? Jibril, nggih ya Allah. Kenapa kau sumpal mulut Fir'aun dengan pasir? Anu ya Allah, kulane kula gemas, kula sengit, kula benci ning Fir'aun. Kenapa Jibril sira benci ning Fir'aun? Fir'aun bukan hanya pembunuh, bukan hanya pembuat dosa, bukan hanya membunuh anak-anak kecil. Yang aku benci dari Fir'aun adalah dia mengaku, dia berkata, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Maka karena Fir'aun ngaku dari Tuhan, kita sengit tak sumpel cangkeme Fir'aun. Malaikat Jibril diumbangi ning Gusti Allah. Apa jare Gusti Allah, ya Jibril, demi kemuliaanku, wa bi'izzati wa bi jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, seandainya engkau tidak menyumpal mulut Fir'aun dengan pasir, lamun bae sira beli nyumpal cangkeme Fir'aun kelawan pasir, dan Fir'aun mampu berucap kalimat la ilaha, maka niscaya dosa Fir'aun akan aku ampuni. Seandainya Fir'aun mampu berucap la ilaha illallah, sebesar apapun perbuatan jahatnya, sedurjana apapun, jikalau dia bertobat memohon ampun kepadaku ya Jibril, dan berucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya taubatnya pasti diterima ning Allah subhanahu. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan kita pernah putus asa daripada rahmat Allah. Jaluk ampun ning Gusti Allah. Kemana? Datang ke masjid, salat berjamaah,
rubah perilaku kita, tegak kepada alim ulama, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, maka insya Allah seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Campir sih. Minum maning ya Bu ya. Anu wedang anget ya kita ketinggalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mesir, tempat yang pernah Kanjeng Nabi mudun karena mambu wangi. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bengikian kula karo sampean memperingati Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj iku? Amber oleh ya Bu ya. Ya Bu ya. Isra Mi'raj iku perjalanan Kanjeng Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebabnya Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah? Apa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Sebabnya yang pertama, karena Kanjeng Nabi Muhammad nangis. Bisa nangis Kang Ustad? Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal mati oleh pamane Abu Thalib. Ibu-ibu weruh Abu Thalib? Kanjeng Nabi ditinggal wafat ning pamane Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang yang membela perjuangan Rasulullah. Abu Thalib adalah orang yang mengorbankan segala-galanya untuk Rasulullah.